Ini adalah pemandangan penutupan pabrik furnitur di Guangzhou. Potongan-potongan kain yang masih dijahit tergantung di mesin jahit. Gudang itu penuh dengan bahan mentah dan ada beberapa sofa jadi dan furnitur lain tergeletak di sekitar. Tempat itu terlihat sepi dan menyedihkan. Orang yang memposting video tersebut mengatakan pabrik itu tutup dan pemiliknya pindah. Setelah berjuang tahun demi tahun, mereka tetap tidak bisa berhasil. Beginilah sulitnya industri furnitur saat ini. Sejak putaran kedua Perang Dagang AS-China dimulai, tarif tinggi praktis membekukan perdagangan antara kedua negara. Hal itu sangat merugikan industri manufaktur ekspor China. Pabrik-pabrik kehilangan pesanan, gudang-gudang menumpuk barang, dan banyak bisnis kehabisan uang. Lebih buruk lagi, bukan hanya pabrik-pabrik ekspor langsung yang menderita. Seluruh rantai pasokan juga runtuh. Taman-taman industri yang dulunya sibuk sekarang sepi. Penutupan pabrik, penghentian produksi, dan bos yang melarikan diri menyebar di seluruh China seperti virus. Saya sudah mengambil keputusan. Saya selesai. Saya menjual peralatan dan menutup pabrik. Saya tidak akan pernah menyentuh manufaktur lagi. Saya pikir jika saya bisa bertahan pada tahun 2023 dan 2024, keadaan mungkin membaik pada tahun 2025. Tetapi sejak awal tahun, tidak ada tanda-tanda harapan. Pada tanggal 26 April di kota Kiping, Guangdong, bos pabrik garmen Yihong melarikan diri di tengah malam. Banyak pekerja berkumpul di gerbang pabrik menuntut upah mereka. Ada mobil polisi di tempat kejadian dan sepertinya pemerintah turun tangan. Video lain menunjukkan bahwa larut malam, banyak pekerja dan pemasok masih berada di pabrik menunggu polisi untuk membantu menyelesaikan masalah upah yang belum dibayar dan uang yang terhutang untuk barang. Pada tanggal 25 April seseorang di Shanghai memposting video yang menunjukkan bengkel pabrik kosong yang dulunya seluas puluhan ribu meter persegi. Sekarang benar-benar sepi. Pada tanggal 24 April bos pabrik pakaian bermerek di Guangdong terlihat sangat khawatir sambil menatap tumpukan bahan bermerek yang menumpuk di gudang. Bahan-bahan ini ditujukan untuk merek-merek besar Eropa dan Amerika. Tetapi sekarang, dengan tarif yang naik, semua pesanan telah dibatalkan, dan pabrik tidak punya pilihan selain menyatakan kebangkrutan. Seorang dealer peralatan bekas di Guangdong telah melihat ini terjadi berulang kali. Pabrik tutup dan menjual peralatan dengan harga murah. Pada tanggal 20 April, dia membeli sejumlah mesin CNC. Pemilik pabrik baru saja berinvestasi dalam membangun pabrik, tetapi bahkan belum memulai produksi penuh. Karena perang dagang, dia tidak melihat masa depan dan memutuskan untuk tutup bahkan sebelum memulai. Bagaimana peluang untuk bertahan hidup sebagai pemilik pabrik hari ini? Setiap pabrik yang saya lihat tutup, yang lain baru saja runtuh dan bahkan belum dimulai. Pemilik ini menginvestasikan lebih dari 1 juta yuan ke dalam sejumlah mesin CNC, berencana untuk menjadi besar. Setelah menjalankan beberapa lusin jam pengujian dan bahkan tidak merasa cukup percaya diri untuk menghasilkan sampel, dia memutuskan untuk menjual semuanya. Mungkin itu pilihan yang cerdas. Kenyataannya adalah itu berakhir sebelum dimulai. Setelah semua usaha itu, berapa banyak uang yang akan hilang untuk mesin-mesin ini? Pada tanggal 24 April para pekerja di sebuah pabrik di Dongguan berkumpul untuk melakukan protes. Bos mereka tiba-tiba menghilang. Pabrik tutup dan upah beberapa bulan tidak dibayar. Orang yang memposting video tersebut berkata, "Saya tidak pernah berpikir sebuah pabrik besar dengan ratusan orang bisa tutup begitu saja." Beberapa orang di komentar memperingatkan, "Hati-hati, selama liburan May Day, jangan bepergian terlalu jauh. Anda mungkin kembali dan menemukan pabrik Anda hilang." Yang lain berkata, "Ekonomi sedang buruk tahun ini. Tidak mengherankan jika bos melarikan diri." Pada hari yang sama, ratusan pekerja berkumpul di Guowaing Sporting Goods Company di Provinsi Dian Hunan. Mereka memprotes penutupan pabrik tanpa kompensasi apapun. Menurut informasi publik, perusahaan ini didirikan pada tahun 2018 dan terutama memproduksi tas golf, perlengkapan olahraga, sarung tangan, dan produk terkait. Orang-orang online mengatakan Anda bisa langsung tahu bahwa produk-produk ini terutama untuk pasar AS dan Eropa. Dampak perang dagang AS-China juga mulai terlihat. Ini hanyalah perusahaan pertama yang tumbang. Pada hari yang sama, orang lain memposting video yang menunjukkan pabrik pengolahan mesin di Shanghai tutup dengan banyak mesin CNC yang dijual. Pabrik itu tampak seperti pabrik tua, dan peralatannya tampak cukup ketinggalan zaman. Tetapi bosnya tidak melarikan diri. Dia tinggal dan bahkan memberi pekerja paket kompensasi N+1. Seorang komentator dari Guangdong berkata, "Tahun ini sangat sulit. Pabrik kami juga telah ditutup selama berhari-hari. Kami masih menunggu kabar terbaru, dan kami tidak tahu apakah itu akan tutup juga." Pada tanggal 13 April seseorang di Fujian memposting video dan berkata, "Semuanya tampak baik-baik saja di tempat kerja kemarin. Hari ini, pabrik tiba-tiba tutup. Sulit dipercaya pabrik sebesar itu bisa tumbang dalam semalam. Saya ingin tahu berapa banyak lagi yang akan tutup tahun ini." Seseorang dari Hubo menjawab, "Itu normal. Kemarin,
kami masih bekerja lembur. Pagi ini, semua mesinnya hilang. Seseorang dari Guangdong juga berkata, dengan tarif yang naik, banyak pabrik yang tutup. Para ahli mengatakan penutupan massal di industri manufaktur menandai awal dari penurunan struktural di sektor manufaktur China. Ketika perang tarif AS-China berlarut-larut, kombinasi tarif tinggi dan lemahnya permintaan global menghantam bisnis kecil dan menengah dengan keras. Manufaktur sekarang diam-diam runtuh. Krisis mendadak ini berbahaya karena sulit dideteksi, tetapi bisa terus menyebar ke seluruh ekonomi real. Zhonghuan Guangdong pernah menjadi simbol kekuatan manufaktur global China, terkenal dengan industri padat karya dan ekonomi yang digerakkan oleh ekspor. Bahkan disebut pabrik dunia. Namun dalam beberapa tahun terakhir, ia sudah menurun karena pergeseran rantai pasokan. Sekarang, perang dagang telah memukulnya lebih keras. Baru-baru ini, sebuah perusahaan lama, Guangdong Electric Appliance Manufacturing, yang telah berdiri selama 18 tahun, mengumumkan penghentian produksi dan penutupan selama sebulan. Perusahaan mengatakan bahwa karena tarif AS dan perubahan ekonomi global, pesanan telah mengering. Pekerja dirumahkan mulai tanggal 11 April. Menurut laporan, Dong mengatakan bisnis mungkin akan dilanjutkan setelah pelanggan dan pemasok menegosiasikan ulang harga, tetapi situasinya saat ini suram. Dong didirikan pada tahun 2007. Ia berfokus pada pengembangan, pembuatan, dan penjualan peralatan rumah tangga dengan semua produknya diekspor ke AS dan Eropa. Ekonom Amerika David J. Wong menunjukkan bahwa Dongguan bukan hanya pusat investasi awal Taiwan dan Jepang. Itu juga merupakan basis pendukung utama untuk industri elektronik Shenzhen. Itu dipandang sebagai pemimpin, Made in China. Jika pabrik-pabrik besar di Dongguan pun tidak bisa bertahan, itu menunjukkan bahwa sektor manufaktur China menyusut. Penutupan Dong hanyalah puncak gunung es untuk krisis manufaktur yang terjadi di seluruh delta Sungai Mutiara. Pada tanggal 25 April ratusan pekerja terus melakukan protes di Hujohua Yang Ao Electric Appliance Company. Mereka telah melakukan protes selama hampir sebulan. Masalah dimulai ketika pada tanggal 1 April perusahaan tiba-tiba mengumumkan penutupan selama 2 bulan dan melarang pekerja memasuki pabrik. Pekerja sangat marah dan menuntut kompensasi. Beberapa pekerja mengatakan bahwa selama setahun terakhir, perusahaan telah mulai mengalihkan beberapa pesanan ke pabrik lain di grup dan mengubah jam kerja menjadi standar 8 jam sehari dengan akhir pekan libur, menyebabkan pendapatan mereka turun tajam. Banyak pekerja lama, yang telah bekerja di sana selama lebih dari 20 tahun, mengatakan perusahaan menggunakan penutupan sebagai cara untuk memberhentikan orang tanpa pesangon. Catatan publik menunjukkan bahwa Yuranga Electric didirikan pada tahun 1992 dan merupakan bagian dari WCO Group Taiwan. Ia berspesialisasi dalam membuat kipas langit-langit dan penerangan dengan semua produk dijual di luar negeri. Ironisnya, hanya beberapa hari sebelumnya, media pemerintah China memuji kinerja perdagangan Huzhou, melaporkan bahwa impor dan ekspor kota itu naik 6,9% selama 2 bulan terakhir. Electric bahkan disebutkan sebagai perusahaan yang menonjol. Wakil manajer umum perusahaan, Gu Mingfan, mengatakan ekspor tumbuh sekitar 9% dalam 2 bulan pertama. Dia mengatakan mereka telah banyak berinvestasi dalam R&D untuk meningkatkan daya saing mereka dan produk mereka terutama pergi ke AS dan Eropa. Tetapi sekarang setelah perang tarif AS-China, semua daya saing itu tampaknya telah lenyap dan perusahaan terjebak dalam penutupan. Eskalasi perang dagang AS-China telah mulai menghantam pusat-pusat ekspor utama di sepanjang pantai tenggara China. Di provinsi-provinsi seperti Guangdong, Jiang, dan Jiangsu, jutaan pabrik ekspor menghadapi gelombang penutupan massal karena pesanan dari AS hampir sepenuhnya mengering. Saat ini di industri tekstil China, orang-orang mengatakan bahwa setelah liburan May Day, lebih dari setengah pabrik tekstil akan mengambil cuti panjang. China adalah produsen tekstil terbesar di dunia. Sekitar sepertiga produknya langsung ke AS dan sepertiga lainnya dikirim melalui negara-negara Asia Tenggara sebelum memasuki pasar AS. Itu berarti sekitar 60% ekspor tekstil China terkait dengan AS. Jadi, putaran tarif ini merupakan pukulan besar bagi bisnis manufaktur dan ekspor garmen. Seorang pemilik bisnis dari Guangdong, yang menjalankan pabrik pakaian ekspor, mengatakan pabriknya memiliki 20 kontainer yang macet di pelabuhan Shenzhen. Lebih dari 10 kontainer ditarik kembali ke basis industri, dan 10 kontainer lainnya dialihkan ke penjualan domestik di pelabuhan. Beberapa pekerja mengatakan bahwa perang dagang telah memaksa penutupan pabrik yang membuat sepatu, jeans, stop kontak listrik, dan kompor portabel. Beberapa pemilik bisnis mengatakan mereka mengurangi jam lembur dan shift akhir pekan. Setelah apa yang dilakukan Trump, semuanya di sini telah berhenti. Pabrik yang berfokus pada pasar AS. Lihat, begitu banyak yang telah tutup. Pabrik-pabrik akan bangkrut. Apa yang bisa kita lakukan? Lihat saja betapa sulitnya bisnis sekarang. Tidak ada pesanan dan kami dikirim cuti lagi. Tahun lalu, kami hampir tidak berhasil mencari nafkah, tetapi tahun ini benar-benar hilang. Tidak ada pesanan sama sekali. Semua pekerja telah dipulangkan. Kemana perginya semua klien besar dan pesanan besar itu? Apa yang terjadi? Hai semuanya,
lihat saja ini. Tidak ada pekerjaan, tidak ada uang. Tahun ini, sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Lihat bengkel kami, lebih bersih dari wajah. Bukankah orang-orang mengatakan pabrik CNC sangat sibuk sekarang? Tapi lihat saja, semua mesinnya mati. Semuanya berhenti di sini juga. Baru-baru ini, banyak orang yang bekerja di perekrutan tenaga kerja juga memposting video yang mengatakan bahwa sebagian besar pabrik telah berhenti mempekerjakan. Saya benar-benar tidak menyangka ini. Sore ini, saya tidak melakukan apa-apa selain menerima pemberitahuan tentang pembekuan perekrutan pabrik satu demi satu tanpa henti. Rasanya seperti pabrik tutup setiap menit. Di Tianjin saja, pabrik yang membuat papan sirkuit, kemasan biskuit, elektronik, dan roti semuanya berhenti. Bahkan pabrik sakelar di Wuling tutup. Dan itu hanya Tencent. Pabrik-pabrik di Beijing, Shandong, Yangzhou, semuanya berhenti juga. Di Shanghai, dari 4 pabrik kosmetik, 3 sudah tutup. Saya tidak pernah berpikir ini bisa terjadi, tetapi bahkan Kungan Lijen telah berhenti mempekerjakan. Lihat saja di belakang saya. Begitu tempat ini berhenti mempekerjakan, itu berarti tidak ada pabrik yang tersisa di Kunan. Baru-baru ini, di Jianghu, Yang, dan Shanghai, banyak pabrik telah berhenti mempekerjakan. Sebagian besar tempat sudah tutup total. Tolong jangan datang ke Guangdong lagi. Terlalu sulit untuk mencari pekerjaan di sini tahun ini. Ini baru bulan April dan sebagian besar pabrik sudah berhenti mempekerjakan. Saat ini, banyak pabrik yang hampir tutup. Bahkan pabrik-pabrik di Yangzhou dan Zhouyang tidak berjalan dengan baik. Dulu pabrik-pabrik tidak bisa menemukan cukup pekerja. Sekarang, mereka bahkan tidak mempekerjakan karena tidak ada pesanan. Analis memperingatkan bahwa jika China dan AS tidak dapat dengan cepat kembali ke negosiasi, dan jika perang dagang terus memburuk, sektor manufaktur ekspor China akan menderita kerusakan yang lebih besar. Orang-orang di industri khawatir bahwa ketegangan perdagangan jangka panjang dapat membentuk kembali rantai pasokan global. Bisnis ekspor China harus mempercepat transformasi mereka untuk bertahan hidup. Beberapa perusahaan mencoba untuk menjelajahi pasar baru atau menyesuaikan lini produk mereka, tetapi dalam jangka pendek, sulit untuk menggantikan hilangnya pasar AS dan Eropa. Masa depan perang dagang AS-China akan berdampak besar pada ekonomi global dan stabilitas rantai pasokan. Ketika ditanya apakah lebih banyak penutupan pabrik akan terjadi, David J. Wong mengatakan itu bukan gelombang kebangkrutan melainkan keruntuhan satu demi satu. Dia menjelaskan bahwa banyak pabrik tidak resmi bangkrut. Sebaliknya, mereka telah memilih untuk menghentikan produksi, memberhentikan pekerja, atau beroperasi dengan kapasitas yang sangat rendah. Mereka berada dalam keadaan setengah mati. Situasi seperti ini sering terlewatkan dalam statistik resmi karena perusahaan mungkin masih menyimpan pendaftaran bisnis dan papan nama mereka meskipun mereka telah memangkas staf secara besar-besaran atau menutup operasi. Dia mengatakan keruntuhan diam-diam ini adalah yang paling menakutkan. Ini seperti virus yang menyebar diam-diam. Wong memperingatkan bahwa krisis tersembunyi ini tidak menunjukkan tanda-tanda yang jelas dan sulit untuk diwaspadai, tetapi bisa terus menyebar di ekonomi real. Bisnis swasta kecil dan menengah sangat rentan menghadapi tekanan besar dari tarif tinggi dan lemahnya permintaan domestik dengan hampir tidak ada jalan keluar. Baru-baru ini, berita kematian bos tekstil Bei Guangjun mengejutkan industri tekstil di Jiangsu dan Yang. Larut malam pada tanggal 16 April, Bei Guangjun, pendiri Jin Dianu Tekstil, mengakhiri hidupnya pada usia 56 tahun, meninggalkan awan utang dan keheningan di seluruh industri. Bang Jun dianggap sebagai legenda di dunia tekstil yang lahir pada tahun 1968 di Wanzhou dari keluarga biasa. Dia tidak memiliki koneksi ke lingkaran orang kaya. Pada tahun 1991, pada usia 23 tahun, dia meminjam 5.000 yuan dan membuka kios kecil seluas 8 meter persegi bernama Guangjun Fabric Shop di kota tekstil Kocha. Pada tahun 1995, dia menyadari bahwa China kekurangan kain polkadot gaya Korea. Dia mempertaruhkan segalanya yang dia miliki untuk mengimpor jalur produksi dan menghabiskan 3 hari 3 malam bekerja dengan timnya untuk menyempurnakan teknik agar kain tidak melengkung di bawah suhu tinggi. Ketika batch pertama kain sempurna memasuki pasar, dia menjual 5 juta meter dalam setahun dan menghasilkan 5 juta yuan pertamanya. Dari sana, Jinu Tekstil menjadi terkenal dan dia disebut Raja Kain Cetak di Kocha. Selama 3 tahun berikutnya, Bong Wangjun membangun bisnisnya dari toko kecil menjadi kerajaan tekstil yang meliputi 21 perusahaan, bekerja dengan merek-merek seperti PC Bird dan Zara, dan mencapai pendapatan tahunan lebih dari 1 miliar yuan. Tetapi di balik kesuksesan itu ada kesulitan yang tak berkesudahan. Pada tahun 2024, pasar tekstil menjadi sangat tidak stabil. Pada tahun 2025, tarif AS China memberikan pukulan yang lebih
lebih mematikan bagi industri ini. Pada akhirnya, Bewang Jun tidak bisa selamat dari krisis. Kematiannya adalah tragedi pribadi dan keluarga dan mencerminkan kenyataan pahit yang dihadapi industri tekstil China pada tahun 2025. Bahkan sebelum perang dagang, sektor manufaktur China sudah berjuang dengan persaingan berlebihan yang ketat dan menyusutnya keuntungan. Seorang pemilik pabrik di Kunshan menggambarkan kesulitan yang dihadapi oleh produsen dengan sempurna. Situasinya sekarang adalah kita menggunakan peralatan senilai jutaan untuk menghasilkan keuntungan hanya beberapa sen. Jika Anda tidak meningkatkan mesin Anda tidak bisa mendapatkan pesanan. Tetapi jika Anda meningkatkan, Anda tidak punya uang tersisa karena semuanya terikat pada peralatan. Pesanan besar membawa keuntungan rendah. Pesanan kecil memiliki volume yang kecil. Jika Anda tetap dengan pelanggan lama, tidak ada pesanan baru. Jika Anda mencoba mengembangkan pelanggan baru, membuat sampel menghabiskan uang Anda. Jika Anda mencoba untuk beralih ke bisnis baru, Anda tidak tahu kemana harus pergi. Jika Anda mencoba untuk tetap seperti Anda, tidak ada masa depan. Jika Anda bertahan, Anda merasa sangat tidak pasti. Tetapi jika Anda berhenti, sulit untuk melepaskan. Seorang pemilik pabrik kaos kaki katun berkata tanpa daya, bahkan jika Anda menjual semuanya, Anda tetap tidak menghasilkan uang karena pesaing menjual dengan harga yang lebih rendah. Di kota kaos kaki Daongju, yang dulunya merupakan pusat yang berkembang pesat untuk pabrik kaos kaki kecil, pemandangannya sekarang sepi. Seorang wanita yang telah membuat kaos kaki selama 30 tahun, berkata, musim semi ini hanya satu pelanggan yang datang. Mereka membeli satu paket, 100 pasang. Saya menghasilkan sekitar 2 atau 3 sen per pasang. Saya bahkan tidak bisa menutupi sewa. Penumpukan inventaris dan arus kas yang rusak telah menjadi normal. Pemilik bisnis lain mengatakan bahwa seorang pelanggan memesan 1 juta yuan tahun lalu, tetapi masih belum membayar. Sementara itu, inventaris senilai 2 juta yuan yang tidak terjual membebani pabrik. Masalah yang dihadapi industri pakaian datang dari banyak tekanan. Kenaikan biaya, lebih sedikit pesanan, penetapan harga yang kejam, dan dampak e-commerce. Pabrik menginginkan stabilitas, tetapi merek mengejar best-seller viral. Pesanan terfragmentasi dan risiko inventaris didorong ke pabrik. Situasi produk buruk yang mendorong keluar produk bagus semakin memburuk. Barang-barang berkualitas tinggi terdesak oleh barang tiruan murah. Seorang wanita yang memiliki pabrik pakaian wanita mengeluh, kami menetapkan harga kami 100 yen, tetapi pabrik-pabrik di Guangdong dapat menjual barang yang sama seharga 60 yuan. Bahkan kami tidak dapat membedakan yang asli dari yang palsu. Persaingan brutal semacam ini membuat pabrik tidak memiliki pilihan yang baik. Baik menerima pesanan dan kehilangan uang atau tidak memiliki bisnis sama sekali. Beberapa orang menunjukkan bahwa masalah di China sekarang bukan hanya tentang satu industri. Seluruh produsen mengalami pendarahan, mengguncang fondasi ekonomi China dan menjadi pemicu krisis yang lebih besar. Selama bertahun-tahun, di bawah kebijakan pemerintah, manufaktur China bergantung pada tenaga kerja murah dan standar lingkungan yang rendah untuk mendapatkan pijakan di pasar global dengan harga rendah. Begitulah cara China mendapatkan gelar pabrik dunia. Tetapi penetapan harga agresif ini merugikan ekonomi global dan menyebabkan reaksi keras dari AS dan Eropa yang mengarah pada krisis hari ini. Seperti yang dijelaskan seorang wanita dalam sebuah video. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa rasanya seluruh dunia menolak kita? Alasan sebenarnya adalah strategi harga rendah kita membuat mereka takut. Pendekatan perusahaan kami sederhana. Masuki pasar baru dan potong harga. Ambil contoh kaos kaki. Di Eropa dan AS, sepasang dulu dijual seharga $20 dan semua orang menghasilkan banyak uang. Tetapi ketika kami muncul dan memberi harga $5, kami menghapus keuntungan untuk semua orang. Jadi, tentu saja, mereka mulai melawan. Ketika Anda memojokkan orang lain tanpa jalan keluar, mungkin terlihat seperti Anda menang pada awalnya, tetapi sebenarnya menyembunyikan krisis besar. Pada akhirnya, itu bisa membuat kita terisolasi. Krisis di sektor manufaktur China adalah perang diam-diam, dan itu adalah letusan pertama dari bertahun-tahun masalah struktural yang mendalam. Eskalasi yang sedang berlangsung dari perang dagang AS-China hanya mempercepat keruntuhan. Jatuhnya manufaktur bukan hanya masalah yang terisolasi. Ini adalah cerminan dari kerusakan yang lebih luas dalam sistem ekonomi China. Modal lama pertumbuhan yang mendorong melalui investasi dan ekspor telah gagal total. Industri baru sama sekali tidak cukup kuat untuk mendukung perekonomian. Usaha kecil tidak bisa mendapatkan pembiayaan. Perusahaan besar takut untuk berinvestasi. Bisnis swasta telah kehilangan kepercayaan. Pasar saham merosot. Gelombang pengangguran dan menyusutnya belanja konsumen saling memberi makan, menciptakan lingkaran setan. Di permukaan, angka PDB China mungkin masih terlihat mengesankan, tetapi ekonomi real sudah berantakan. Tanpa memperbaiki masalah sistemik yang mendalam, kebijakan apapun sekarang hanya menunda keruntuhan yang tak terhindarkan.